Oke, semangat awal tahun teman-teman semua. Ini kita ngonten lagi. Ini kita ada satu unit Toyota Yaris. Ini Yaris Bapau ya. Ini keluhannya itu ada bunyi-bunyi di kaki-kakinya. Bunyi-bunyinya itu tadi yang kita coba ya. Ini kan saat kita ambil mobilnya kita kan bawa ke sini ya, sekalian test drive. Bunyinya itu terdengar kalau dari dalam ya, di depan sebelah kiri. Bunyinya itu kurang lebih kayak gini nih teman-teman nih. Biasanya kalau bunyi kayak gitu, ini sih diagnosa awal ya. Ini diagnosa awal dari bushing rack steer. Jadi rack steernya itu ada bushingnya gitu. Nah itu yang rusak, itu yang pecah. Tapi itu diagnosa awal ya. Balik lagi kita harus cek satu-satu. Kita harus cek kaki-kakinya dulu. Siapa tahu ada yang goyang kan, entah anti-rod, long T-rod, link stabil mungkin, atau bushing lower arm. Shock breaker juga bisa jadi, upper support, jadi kita harus cek dulu semua. Itu kemungkinan terburuk. Tapi biasanya sih kalau bunyi dari sebelah kiri, sebelah kanannya halus, dari situ sih. Nah ini jadi kondisinya itu bunyi itu kalau jalan keriting. Kalau jalannya bagus malah dia nggak bunyi sama sekali. Jadi ya ikutin aja lah, kita mau cek dulu kaki-kakinya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita pasang dongkrak dulu. Kita naikin dulu ban depan sebelah kiri ini. Kalau udah naik, kita cek kaki-kakinya dulu. Jadi jangan bannya dikendorin dulu. Jadi jangan sampai dikendorin dulu. Kalau dikendorin dulu nanti kita untuk cek kaki-kakinya bingung karena pasti goyang. Jadi ini posisi mur rodanya ini masih kencang. Nah kita goyang-goyang, kita cek kaki-kakinya ada yang goyang nggak. Dan di mobil ini kebetulan ketika kita goyang kiri kanan dia goyang. Lalu selanjutnya kita kendorin mur rodanya. Dan kita akan buka si rodanya ini ya. Kita kendorin, putar ke kiri. Nanti kalau udah dikendorin, kita naikin lagi nih si dongkraknya. Ketika udah dinaikin, baru kita buka mur roda yang udah kita kendorin tadi. Oh ya teman-teman, biar safety jangan lupa ya kita pasang jack stand. Jadi kita jangan mengandalkan kekuatan si dongkraknya aja. Nanti ketika kita masuk kolong, dongkraknya jatuh, meleset atau gimana, kita juga yang kena bahaya. Itu salah satu pengaman yang utama ya. Setelah kita pasang jack stand, kita turunin lagi si dongkraknya. Yang penting si rodanya ini ngambang, jadi bisa kita lepas si rodanya. Kalau udah kita lanjutin, kita buka mur rodanya ada 4 biji. Lalu nanti si rodanya ini, nah ini salah satu langkah safety juga nih kalau kita bongkar-bongkar. Rodanya ini kita taruh di kolong, wajib ya, itu SOP-nya ya. Jadi kalau udah kita lepas, kita taruh di kolong. Sebagai salah satu bantalan juga ya, alat pengaman juga. Selanjutnya ini kita buka dulu nih anti-rodnya ya. Di sini kita ada spinya, ada kawatnya. Kita buka dulu kawatnya menggunakan tang atau obeng, gimana caranya, penting kawatnya terlepas. Kalau udah menggunakan ring pas 17, kita buka si mur dari anti-rodnya ini. Ini cara yang kita gunakan ya. Kita kendorin terus, tapi jangan sampai lepas dulu. Kita kendorin aja hampir maksimal. Lalu setirnya kita belokin ke kanan untuk mempermudah kita melepas si anti-rod ini. Karena anti-rod ini keras biasanya. Kalau kalian nggak punya alat untuk ngebukanya, kalian bisa pakai palu kayak gini. Kita pukul. Nah murnya itu kenapa nggak kita lepas? Itu salah satu alat pengaman supaya kita kalau meleset mukulnya nggak kena dratnya. Lalu kita lanjutkan dan ternyata di sini ada goyang di bagian long T-rodnya. Lalu kita buka aja anti-rodnya langsung. Kita pasang dulu kayak tadi. Lalu kita buka mur si anti-rodnya itu. Ini kita buka, ikutin aja terus langkah ini. Nah ini diagnosa kita, ini udah fix nih dari si rack steernya. Ini kita lagi proses membuka anti-rod. Anti-rod tuh yang di ujung ya, yang nempel ke knuckle roda.
Kalau long T-rod itu yang nempel ke rack steer. Jadi sama-sama T-rod tapi berbeda. Ada long T-rod, ada end T-rod. Nah ini si end T-rodnya masih bagus. Nah ini kemungkinannya antara long T-rodnya yang rusak atau rack steer. Nah ini kita buka dulu. Kita harus buka bootnya ya. Kita nih pertama murnya dulu nih kita buka. Kalau udah bootnya kita buka. Boot itu karet pelindung long T-rod itu supaya nggak kena debu, kotoran. Ini proses bongkar kaki-kaki ini memang cukup rumit teman-teman ya, dan juga cukup berat sebenarnya. Kita butuh power yang lebih. Nah ini karetnya kayak gini, kita buka. Dia ada penguncinya dua ya, ada di bagian bawah yang kecil sama yang besar itu kawatnya. Kita harus buka, gimana caranya harus buka. Oke, jadi teman-teman ini ya setelah kita diagnosa ya, ini kita dikolong ya. Ini kan long T-rod nih. Dia nyambungnya ke rack steer di dalam. Nah, rack steer itu ada di atasnya ini. Apa ya namanya? Cross member ini. Jadi intinya kita akan turunkan ini dulu semua nih, cross member ke bawah. Ini lumayan sih bongkarnya, lumayan banyak dan berat. Yang di steernya juga nanti di dalam kita lepas. Ini kita turunin, lalu nanti kita lihat kondisinya gimana. Oke. Ini bautnya sebenarnya nggak gitu banyak sih, cuma berat aja gitu loh. Nanti kita harus berdua, dibantu dongkrak juga, kita turunin. Dan ini kita cross member udah turun. Maafkan kita tidak record karena satu ribet, kedua memang kita ini bukan tutorial ya, ini kita tips. Ya, ini ketika turun inilah rack steernya nih. Ini kan long T-rod tadi nih. Nah long T-rod ini terusnya tuh nempelnya ke rack steer, dan rack steer ini akan kita lepas, kita pisahkan dari si cross member, dan itu yang akan kita bongkar. Ini dia nih rack steer nih. Cukup berat ini teman-teman, jadi harus biasanya ini harus berdua bongkarnya. Nah ini rack steernya ketika udah kita lepas, kerusakannya kurang lebih kayak gini, dia goyang. Memang kelihatannya goyangnya mungkin sedikit, tapi ini sangat berpengaruh signifikan ke suara ya. Nah di sininya juga dia goyang nih, yang bagian ke steernya juga dia ada sedikit bahasanya adalah koplak gitu deh. Dan setelah kita perbaikin, maaf kita nggak record juga karena itu memang nggak bisa kita sharing juga. Intinya ini bukan tutorial teman-teman ya, video ini bukan tutorial, kita disclaimer. Ini adalah tips ya, jadi teman-teman mungkin ini bisa jadi referensi juga buat kalian semua yang trouble-nya mungkin sama, ada bunyi-bunyi peletak-peletuk di depan sebelah kiri, bisa jadi dari rack steernya, dan hampir ya sebagian besar dari situ, walaupun tidak menutup kemungkinan dari bagian kaki-kaki yang lainnya. Jadi kalau di tempat kita di Cirebon ini jasanya itu kurang lebih perbaikan rack steer itu di angka 1 jutaan. Nah kalau di tempat teman-teman berapa nih jasanya? Boleh dong ketik di kolom komentar, kita sharing buat teman-teman semua. Jadi rack steernya tidak perlu diganti, karena kalau diganti itu bisa jutaan ya harganya ya, bisa sekitar 7-15 juta. Nah ini kita salah satu opsi supaya tidak mengganti rack steer. Dan untuk di Toyota Yaris ini rack steernya bisa diperbaiki, dan di beberapa mobil, banyak jenis mobil rack steernya juga bisa diperbaikin. Jadi balik lagi, semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Oke, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Nanti kita akan bagikan tips dan tutorial-tutorial lainnya. See you.